Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Minggu ini, bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saat itu, jemaat Galatia sedang berada dalam kebingungan. Mereka sudah menerima Injil dari Paulus, namun kemudian muncul pengaruh dari kelompok lain yang menuntut agar orang Kristen non-Yahudi mengikuti hukum Taurat, seperti sunat dan aturan lainnya. Paulus menulis surat ini sebagai bentuk teguran sekaligus peneguhan. Ia ingin menekankan bahwa keselamatan tidak datang dari hukum, tetapi dari salib Kristus. Paulus berkata bahwa satu-satunya kebanggaannya hanyalah salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya, ia tidak lagi mencari kemuliaan atau pengakuan dari dunia. Dunia sudah mati baginya, dan ia juga sudah mati bagi dunia. Sunat atau tidak sunat sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah menjadi ciptaan baru, orang yang hidup dalam semangat kasih, pengorbanan, dan kesetiaan kepada Kristus. Paulus mengakhiri surat ini dengan kalimat yang sangat menyentuh. Mulai sekarang, jangan seorang pun menyusahkan aku, sebab pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ini mengacu pada penderitaan fisik dan luka-luka karena penganiayaan yang ia alami demi Injil. Paulus seolah berkata, "Aku sudah memberi seluruh tubuh dan hidupku untuk Kristus. Itu cukup." Di dalam bacaan ini, kita diajak untuk bertanya, apakah selama ini iman kita sungguh berakar pada salib Kristus? Atau jangan-jangan kita hanya sibuk dengan hal-hal lahiriah, rutinitas, simbol-simbol, bahkan kebanggaan rohani yang dangkal, tapi tidak benar-benar hidup sebagai ciptaan baru. Beberapa contoh yang bisa kita renungkan. Ketika kita merasa cukup karena aktif pelayanan, tetapi tidak membiarkan Kristus membentuk hati kita. Saat kita menilai iman orang lain dari luar, bukan dari kasih yang tampak dalam hidup sehari-hari. Dan lebih dari itu, ketika pelayanan justru dijadikan panggung untuk membesarkan nama sendiri, bukan nama Tuhan. Kita bisa terjebak dalam keinginan untuk tampil, untuk dipuji, bahkan untuk dikenal karena peran kita. Tapi lupa bahwa pelayanan seharusnya membuat Kristus semakin besar, bukan ego kita. Bacaan ini mengingatkan yang menyelamatkan kita bukan simbol, bukan juga posisi pelayanan, bukan penampilan rohani, tetapi salib Kristus yang kita hayati dalam hidup sehari-hari. Bacaan ini sebaiknya disampaikan seperti orang yang sedang menuliskan kesaksian hidup, bukan hanya sekedar mengumumkan. Gunakan intonasi tegas namun batiniah, penuh makna. Seolah kita sedang mengakui sesuatu yang paling dalam hati. Sekian. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.